Gagal total, AC Milan sudah tak sabar jual Fude Ballo-Touré. AC Milan sudah tak sabar usir Fude Ballo-Touré di bursa transfer musim panas 2023 karena gagal total. AC Milan kini sudah mengamankan Luka Romero, Marco Sportiello, dan Ruben Loftus-Cheek di bursa transfer musim panas 2023 ini, dan Christian Pulisic pun akan segera menyusul. Sementara ada pemain masuk, tentu saja akan ada yang keluar, di mana AC Milan sudah tak sabar mengusir Fude Ballo-Touré di bursa transfer musim panas karena gagal total. Walaupun Fude Ballo-Touré terbilang gagal total bersama AC Milan, sang pemain masih memiliki daya pikat dari klub lain. Bek kiri berpaspor Senegal itu baru membuat 14 kali penampilan bagi klub pada musim 2022-23 lalu dan hanya menyumbang sebiji gol kontra Empoli. Walaupun sebiji gol tersebut terbilang penting, kontribusinya itu nyatanya tak cukup untuk menyelamatkan karirnya di Milan. Menurut Foot Mercato, Fulham tampaknya masih tertarik untuk bisa memboyong Fude Ballo-Touré di bursa transfer musim panas ini. Fulham sendiri mendapat persaingan ketat dari Bologna, Werder Bremen, dan Everton yang juga gencar mengincar tanda tangan pria berusia 26 tahun itu. Ballo-Touré sendiri memang masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang, tetapi tim Merah Hitam bersedia melepasnya hanya dengan harga 5 juta euro atau sekitar 83,36 miliar rupiah. Pria kelahiran Prancis itu memang sebelumnya berjuang keras untuk bisa menjadi langganan starter sejak bergabung dengan Milan pada 2021 lalu. Namun bersaing dengan Theo Hernandez tentu saja bukanlah perkara mudah, sehingga Fude Ballo-Touré biasanya hanya bertindak sebagai pelapis jika rekan sekompatriotnya itu fit. Maka dari itu, langkah terbaik untuk perkembangan karir Fude Ballo-Touré adalah mengusirnya agar ia juga mendapatkan jaminan starter di klub lain, walaupun mungkin terbilang sebagai tim gurem. Turuti saran Torino, AC Milan tebus Wilfried Singo pakai tumbal Tommaso Pobega. AC Milan bisa mendapatkan Wilfried Singo asalkan mereka mau menuruti permintaan Torino, yakni menumbalkan Tommaso Pobega di bursa transfer. AC Milan sudah cukup lama meminati bek sayap Torino yang bernama Wilfried Singo. Selama ini, mereka bersaing ketat dengan Inter Milan untuk mendapatkannya. Wilfried Singo yang masih berumur 22 tahun sudah mampu menyita publik Serie A karena performanya bersama Torino sejak 2019 yang lalu. Rossoneri lantas dikabarkan menyusun rencana untuk sang pemain. Mereka ingin menggait Singo dengan tumbal Junior Mesias. Namun sekarang, melansir dari Milan Reports, Torino justru tidak menginginkan Mesias. Rival kota Juventus itu ternyata meminta Tommaso Pobega. Tommaso Pobega adalah gelandang Milan berumur 23 tahun yang pernah dipinjam ke Torino pada 2021-22 yang lalu. Selama periode tersebut, performa Il Toro ternyata mengalami peningkatan. Tidak heran mereka sudah memainkan Pobega sebanyak 33 kali selama masa pinjaman itu. Torino menyadari bahwa kehadiran Pobega dalam skuad Ivan Juric itu begitu berarti, sehingga mereka meminta AC Milan untuk menumbalkan Pobega kalau memang menginginkan Wilfried Singo. Hanya saja, AC Milan belum memberikan jawaban terkait permintaan dari rival domestik mereka itu. Sebab Milan sendiri sedang mengincar target lain yang lebih penting. Plus, mereka masih harus mewaspadai pergerakan dari klub-klub lain yang juga tengah membidik bintang muda asal Pantai Gading itu. AC Milan harus benar-benar mewaspadai pergerakan dari AS Roma dan Tottenham Hotspur yang sama-sama mengincar Wilfried Singo.
Sebab Torino hanya membandrol pemain mereka itu dengan harga yang sangat murah, yakni 12 juta euro, yang akan membuat klub manapun mudah mendapatkannya. Namun Milan Reports mengabarkan bahwa Pobega sendiri secara pribadi sangat ingin kembali ke Turin karena ia bisa menjadi andalan Torino. Transfer Christian Pulisic bukti hubungan manis Chelsea dan AC Milan. Transfer Christian Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek merupakan bukti hubungan bisnis yang kuat antara AC Milan dan Chelsea meski keduanya berganti pemilik. AC Milan siap menyambut Christian Pulisic setelah sebelumnya mendatangkan Ruben Loftus-Cheek. Pembelian Pulisic merupakan kesepakatan terbaru antara Milan dan Chelsea selama 2,5 tahun terakhir. Mereka memulainya dengan kedatangan Fikayo Tomori di Januari 2021. Setelah tampil impresif, Milan langsung menyelesaikan transfer permanennya di akhir musim dengan biaya sekitar 25 juta euro. Rossoneri saat itu dimiliki oleh Elliott, sementara Roman Abramovich memimpin The Blues. Kesepakatan berlanjut pada musim panas 2021 dengan Olivier Giroud pindah ke San Siro dengan harga sekitar 2 juta euro. Kemudian dilanjut dengan Timo Bakayoko dengan status pinjaman selama 2 tahun. Pemain asal Prancis itu bergabung dengan Milan untuk kedua kalinya dalam 3 tahun. Redbird milik Gary Cardinal mengakuisisi Milan pada Agustus 2022, hanya berselang beberapa bulan setelah mereka memastikan gelar Serie A pertama dalam lebih dari 1 dekade, sementara The Blues dibeli Todd Boehly. The Blues tertarik pada Rafa Leao musim panas lalu, tetapi Rossoneri menolak untuk menjual dengan harga kurang dari klausul 150 juta euro. Di masa lalu, beberapa pemain lain sudah lebih dulu pindah dari Chelsea ke Milan, termasuk Michael Essien, Marco van Ginkel, Fernando Torres, dan Marco Pasalic. Sementara legenda Milan Andriy Shevchenko bergabung dengan The Blues di tahun 2006 dan kembali ke San Siro 2 tahun kemudian. Termasuk Mike Maignan. 6 pemain utama Milan masih asik liburan. Pramusim AC Milan akan diwarnai dengan ketidakhadiran beberapa pemain utama. Mike Maignan, Malick Thiaw, Theo Hernandez, dan lainnya absen di Milanello. Hari pertama pramusim, atau yang juga dikenal sebagai Raduno, dijadwalkan dimulai hari Senin, di mana akan ada banyak penggemar yang berkumpul di Milanello untuk memberikan dukungan kepada para pemain, khususnya pemain baru. Daftar skuad yang telah diumumkan pihak klub sebelumnya, ada beberapa nama penting yang absen di hari pertama tersebut, terutama pemain-pemain yang menjalani tugas bersama timnas negaranya masing-masing. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, para pemain yang menjalani laga internasional di bulan Juni memang akan mendapat jatah libur lebih panjang karena mereka masih bermain saat yang lainnya sudah mulai berlibur. Alhasil, nama-nama yang masuk sebagai punggawa timnas seperti Mike Maignan, Malick Thiaw, Theo Hernandez, Charles De Ketelaere, Olivier Giroud, dan Rafa Leao diperkirakan akan kembali pada tanggal 19 Juli mendatang. Setelah itu AC Milan akan bertolak ke Amerika Serikat pada 21 Juli, yang berarti para pemain tersebut hanya akan menjalani 2 sesi latihan di Milanello sebelum melanjutkan pramusim di luar negeri. Di Amerika, Rossoneri akan menghadapi Real Madrid, Juventus, dan Barcelona dalam turnamen mini pramusim. Ini bukan hal yang baru, mengingat musim sebelumnya mereka melakukan hal yang sama dan di tempat yang sama.